Media Malaysia terkejut timnas Indonesia bakal hadapi tim peringkat 21 dunia. Di informasi berikutnya, Sinteyong dapat kabar baik. Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 bawa kekuatan penuh. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, media Malaysia makan bola terkejut dengan jadwal uji coba tim nasional Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi laga uji coba melawan Iran, tim peringkat 21 ranking FIFA. Ya, timnas Indonesia tengah bersiap untuk tampil di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Skuad besutan Sinteyong ini pun akan menggelar pemusatan latihan atau TC pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Sementara makan bola terkejut dengan persiapan Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Pasalnya tim Garuda akan melawan Iran. Ya, menjelang Piala Asia 2023 yang berlangsung pada bulan depan, ya Indonesia memang akan menghadapi tim peringkat 21 dunia yaitu Iran. Tulis makan bola dalam laporannya yang dikutip pada Jumat. Ya, laga antara Indonesia melawan Iran akan berlangsung di Doha, Qatar pada 9 Januari 2024. Laga ini akan digunakan Sinteyong untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pasukan Garuda. Sebelumnya menghadap Iran, Indonesia akan menjajal Libya yang menempati peringkat 120 dunia. Dan nantinya Indonesia akan bertemu dengan tim asal benua Afrika itu pada 2 dan 5 Januari 2024 di Turki. Timnas Indonesia pun diharapkan bisa mendapatkan hasil yang bagus dan persiapan selama TC bisa berjalan dengan baik. Pasalnya Elkan Baggett dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Dan di informasi bola yang terakhir, dua gelandang timnas Indonesia yaitu Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand sudah pulih dari cedera. Hal ini tentu menjadi kabar yang baik karena skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan atau TC pada 20 Desember mendatang. Nah, sebelum TC tersebut tanggal 10 Desember nanti akan menjadi deadline pendaftaran pemain di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada bulan Januari 2024. Ivar dan Marcelino diprediksi akan tersedia pada TC nanti. Kabar baik diberikan oleh klub Ivar Jenner yaitu FC Utrecht pada Jumat 8 Desember. Dalam unggahan di fitur Instagram Story terbarunya, terlihat pemain Utrecht masuk ke lapangan untuk menjalani sesi latihan. Salah satu pemain yang tertangkap kamera adalah Ivar yang sudah terlihat fit untuk berlatih. Pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya mengalami cedera saat membela Jong Utrecht dan akibatnya Ivar tidak dibawa saat melawan Irak dan Filipina. Hal yang sama juga didapatkan oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino mengalami cedera hamstring yang membuat dia absen cukup panjang. Sama seperti Ivar, dia juga melewatkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Namun, Marcelino sudah mengikuti latihan bersama KMSK Denze. Dia kemungkinan besar akan juga dipanggil oleh Sinteyong untuk menjalani TC skuad Garuda dan seperti diketahui, masalah lini tengah sempat dikeluhkan Sinteyong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat menghadapi Iran dan Filipina. Ya, pelatih asal Korea Selatan ini sempat menyampaikan bahwa hadirnya Marcelino bisa menjadi pembeda di lini tengah, apalagi mantan pemain Persebaya Surabaya ini merupakan gelandang serang yang merupakan motor serangan skuad Garuda. Dia berharap Marcelino bisa segera kembali ke timnas. Saya nggak bisa bilang kehadiran Marcelino Ferdinand bisa mengubah performa tim ini, tapi yang jelas Marcelino Ferdinand adalah pemain penting bagi tim kami. Dan jika Marcelino Ferdinand bisa bergabung dengan kami, saya akan senang. Saya akan menjaga performa para pemain timnas Indonesia dan ya kembali lebih kuat, kata Sinteyong beberapa waktu yang lalu. Ya, Sinteyong tengah dihadapkan pada tugas besar bersama timnas Indonesia. Pelatih asal negeri Ginseng tersebut bakal meloloskan skuad Garuda ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejak Sinteyong menangani timnas Indonesia, Sinteyong sudah banyak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah membawa timnas lolos ke Piala Asia setelah absen sekitar 15 tahun lamanya.
Kendati begitu, masih banyak tugas-tugas berat yang wajib dituntaskan Sinteyong. Pada salah satu agenda terdekatnya, Sinteyong diharapkan bisa membawa timnas Indonesia untuk tampil impresif di Piala Asia 2023 setidaknya dapat lolos ke babak 16 besar. Dan inilah alasan Sinteyong harus bisa membawa Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Yang pertama, sejumlah permintaan yang sudah dikabulkan PSSI. Ya, selama melatih timnas Indonesia, Sinteyong sudah beberapa kali mengajukan permintaan kepada PSSI. Sebut saja seperti permintaan naturalisasi pemain grade A hingga pemilihan lawan kuat di FIFA Matchday. Sejumlah permintaan Sinteyong tersebut jelas bertujuan untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia, maka dari itulah PSSI pun telah menyanggupinya. Berkaitan dengan pemain naturalisasi grade A, sudah ada sejumlah contoh seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk sampai yang terbaru Justin Hubner. Sedangkan untuk pemilihan lawan kuat, PSSI juga sudah mendatangkan negara-negara yang peringkatnya lebih tinggi dari timnas Indonesia, termasuk Argentina. Selain itu, masih ada beberapa permintaan lain dari Sinteyong yang diwujudkan oleh PSSI. Misalnya seperti pemusatan latihan atau TC jangka panjang dan setelahnya hanya tinggal menunggu hasil yang akan dibawakan Sinteyong ke depannya. Alasan yang kedua, patokan target yang berani. Ya, Piala Asia 2023 menjadi salah satu agenda terdekat yang bakal dijalani timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri tergabung dalam grup D bersama Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Ya, kendati memiliki lawan-lawan yang tangguh, Sinteyong tidak berkecil hati. Tak ingin sekedar numpang lewat, juru taktik asal Korea Selatan itu berambisi membuat timnas Indonesia setidaknya lolos ke babak 16 besar. Menjelang bergulirnya turnamen, Sinteyong juga menyebutkan timnas Indonesia wajib tampil maksimal dalam setiap laga selama fase grup demi menjaga asa peluang lolos 16 besar. Tak sendiri, ia menegaskan para pemain punya ambisi yang sama, yakni membawa negara melangkah lebih jauh di Piala Asia 2023. Lalu, alasan yang ketiga, menjaga asa perpanjangan kontrak. Ya, Sinteyong masih terikat kontrak setidaknya hingga Juni 2024. Keputusan mengenai pembaruan kontrak yang lebih panjang bakal diputuskan PSSI dengan melihat performanya pada event-event terdekat termasuk Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 nanti, PSSI berharap setidaknya timnas Indonesia bisa tampil lebih impresif. Jika berjalan dengan baik, maka hasil tersebut akan meningkatkan asa perpanjangan kontrak yang lebih panjang bagi Sinteyong. Namun, hasil tersebut juga belum bisa menjadi jaminan. Pasalnya, PSSI nanti akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Maka dari itulah, Sinteyong wajib lolos dari evaluasi agar kontraknya bisa dipenuhi. Itulah sejumlah alasan Sinteyong kenapa harus bisa meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023.